kita akan review produk terbaru dari XCMG, yaitu rotary drilling rig seri E. Nah, di belakang saya ini sekarang ada unit rotary drilling rig seri XR 200E. Sebelumnya XCMG mengeluarkan seri D sampai tahun sekitar 2019 akhir. Nah, untuk seri E ini baru masuk ke Indonesia hanya beberapa unit. Untuk teman-teman semua, mari kita lihat apa kelebihan dari XR 200 seri E ini dibanding dengan seri sebelumnya, yaitu seri D. Coba kita lihat ke spesifikasi dari unit dan kita cek ke aktualnya. Secara visual kita bisa lihat dari depan, desain dari rotary depan di bagian komponen rotary. Secara visual bentuknya berbeda dengan desain yang sebelumnya, hanya saja torsi pasti berbeda sesuai dengan spesifikasinya. Yang mencolok di sini itu adalah desain dari boom. Boom dari seri E ini kalau secara visual dilihat desainnya sangat bagus dan lebih kokoh, sehingga ketika proses pengeboran emas yang ditopang oleh boom akan lebih stabil. Kita lihat desain dari seri E ini, desain cabinnya lebih luas, sehingga ketika operator mengoperasikan unit ini dia akan lebih nyaman karena kondisi di dalam cabin akan lebih longgar. Juga di sini paling mencolok dia ada desain baru, yaitu bordes. Bordes ini dia dari depan sampai bodi bagian belakang dia banyak bordesnya, sehingga ketika operator atau rigger di lapangan melakukan pengecekan dia akan lebih mudah karena ada untuk pijakan kakinya. Tapi di desain sebelumnya dia tidak ada bordes sampai ke belakang. Bordes hanya di bagian samping cabin saja, sehingga untuk pengecekan bagian belakang akan lebih susah untuk posisinya. Bordes ini ada di bagian kiri unit, sisi kiri, dan di sisi kanan pun dia ada juga bordes dari depan sampai ke belakang. Jadi desain yang ini sangat membantu dan sangat bagus untuk kita terapkan. Nah, itu kita lihat itu adalah seri D, seri XR 180D, jadi seri sebelumnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan dia itu tidak dipasang bordes. Untuk yang seri yang sekarang kita ada bordes, jadi itu sangat membantu untuk teman-teman yang di lapangan. Dan untuk desain warna untuk seri E ini kita lihat dia lebih elegan karena warnanya kombinasi dari orange dan abu-abu gelap ini akan lebih elegan untuk desain unit ini. Kalau di sebelumnya desainnya itu hanya kombinasi antara oranye dan sedikit warna abu-abu gelapnya. Unit XR 200 ini bisa melakukan pengeboran dengan diameter 1,8 meter. Itu diameter maksimal yang bisa dilakukan XR 200E ini. Untuk kedalamannya sendiri dia maksimal bisa di kedalaman 65 meter. Untuk berat unit XR 200E ini ketika dia posisi kerja, posisi setting, dia bisa mencapai 65 ton. Itu posisi setting. Tapi untuk saat ini beratnya tidak sampai 65 ton karena posisinya posisi disassembly. Jadi ada beberapa komponen yang tidak terpasang karena untuk proses mobilisasi harus kita disassembly dulu dan mengurangi berat belakang, yaitu counterweight. Kita lihat untuk seri XR 200E ini ternyata XCMG sudah memakai engine Isuzu. Untuk seri D sebelumnya itu hampir semua unit XCMG dia memakai brand engine Cummins, dan sekarang kita lihat di seri E ini dia memakai seri Isuzu. Untuk posisi drumnya main winch, desain yang XR 200E ini masih copy paste dari XR 180 yang D seri D2. Posisi main winchnya ini ada di tengah, bagian tengah bodi dari unit ini. Kalau untuk yang tipe lain, posisi main winch ini ada posisinya paling di bagian belakang sana. Nah, itu di belakang teman saya itu. Saya akan review cabin dari seri terbaru dari rotary drilling rig XCMG. Di dalam cabin ini kalau dirasakan memang sedikit lebih luas dari seri sebelumnya, dan posisi desain dari kaca depan ini melengkung. Kalau untuk desain sebelumnya dia flat, lurus. Jadi kesannya sedikit arah ke sini ya, jadi agak sempit.
Kalau sekarang desainnya lebih luas dan lebih nyaman untuk posisi operator. Untuk kursinya sendiri sama, desainnya masih sama dengan seri sebelumnya. Hanya saja di sini paling pertama dipegang operator yaitu adalah joystick. Desain dari joystick ini berbeda dengan seri sebelumnya. Joystick sebelumnya itu lebih keras. Untuk seri yang E ini desain joysticknya lebih enak dan lebih gampang untuk digerakkan. Jadi kenyamanan operator untuk seri E ini lebih diprioritaskan. Bagian kiri ini masih sama, ada AC sama radio, dan tipe keduanya masih sama dengan seri yang sebelumnya. Bagian kanan juga masih sama dengan seri sebelumnya, yakni joystick untuk mas. Ini tombol lampu, wiper dan air wiper, switch kontak, dan akselerator untuk gas RPM engine. Desainnya masih sama dengan seri sebelumnya, yaitu tidak ada yang berubah sih. Dan di sini desainnya masih sama, yaitu ini untuk controller automatic grease. Jadi masih memakai tipe yang sama dengan yang tipe yang lama. Dan satu lagi ini ada water pass yang ada di kabin. Desainnya pun masih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja posisinya berbeda. Kalau yang seri E posisinya ada di depan sini. Kalau yang seri D itu posisinya ada di sebelah samping. Di sebelah samping dari kursi operator. Dia ada nempel di dinding sini. Untuk posisi pedal free fall itu posisinya sama dengan seri yang sebelumnya. Masih memakai kaki kanan di bagian sini untuk pedal free fall. Bagian belakang kursi tidak jauh beda juga dengan seri yang sebelumnya. Ada speaker kanan kiri, ada upper untuk safety, dan sini ada pemecah kaca. Dan kita lihat desain tombol yang di bawahnya display itu berbeda juga dengan seri yang sebelumnya. Karena seri sebelumnya lebih besar-besar dan agak timbul dalam bentuk visual tombolnya. Tapi yang ini dia tidak, lebih rapi dan lebih elegan untuk desain tombolnya. Tapi kita lihat menu-menu yang ada di sini hampir semuanya ada yang sama, mirip dengan desain yang sebelumnya. Untuk menu-menu yang ada di sini hanya beberapa menu yang berbeda, dan yang pastinya ada beberapa sistem yang berbeda dengan seri sebelumnya. Pasti ada kelebihan sistem yang lebih bagus di seri E ini. Jadi ini desain displaynya dengan seri sebelumnya masih sama, masih memakai Hirschman dan kamera yang dengan tipe yang sama. Tapi kita coba on, apakah ada perbedaan di layar displaynya. Ya, dia menampilkan logo SCMG masih sama. Logo-logo yang ditimbul ini masih sama dengan seri yang sebelumnya. Nah, ini ternyata desain dari display di dalamnya itu berbeda dengan seri sebelumnya. Display ini desainnya backgroundnya lebih gelap, lebih ke hitam. Kalau untuk desain sebelumnya backgroundnya putih. Jadi yang ini lebih terlihat elegan, lebih terlihat bagus. Dan untuk angka-angka atau parameter yang ada di dalam display ini berbeda dengan yang sebelumnya. Parameter yang ada di sini lebih lengkap, ada tonase, ada kecepatan rotari, ada torsi rotari, dan yang lain-lain. Itu lebih lengkap daripada yang seri sebelumnya. Jadi saya rasa display ini lebih bagus memang lebih bagus dari seri yang sebelumnya. Coba kita running untuk engine ini. Di sini ada switch kontaknya, dan kita coba running untuk engine ini. Nah, ini sudah posisi running engine-nya. Untuk RPM terendahnya ada di ini angka 899 dan 900. Dari display ini operator bisa mengetahui kondisi lubang bor, kedalaman bor, dan kondisi dia pengeboran bisa dapat berapa meter. Dari sini juga operator bisa mengetahui
berbagai parameter dari engine dan dari unit tersebut seperti temperatur, tekanan oli, dan yang lain-lain. Untuk engine Isuzu ini dibandingkan dengan engine Kamin, kalau dari posisi duduk di kabin suaranya lebih halus dan tidak terlalu kasar. Untuk tenaganya yang jelas hampir sama sesuai torsi dengan borpelnya XR 200. Jadi torsinya XR ini 200 kN per meter.